Bab 146. Setibanya di rumah sakit, suasana berubah mencekam. Zia dan Aleara segera dilarikan ke ruang penanganan intensif karena kondisi mereka yang sangat kritis. Di lorong rumah sakit, kecemasan tergambar jelas di wajah para sahabat. Kenapa perasaanku jadi nggak enak banget ya? Aku takut terjadi sesuatu yang buruk pada Zia, ujar Keina dengan suara bergetar. Sama, Ki, aku juga merasa gelisah banget, timpal Salsa yang tak kalah khawatir. Fitri mencoba menenangkan mereka. Teman-teman, mari kita tetap tenang. Kita berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa agar Zia diberikan kekuatan untuk pulih. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan sudah berkehendak, ucapnya lembut. Mereka pun terdiam, larut dalam doa menurut keyakinan masing-masing. Aku mohon, kamu harus bangun. Aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri kalau sampai kamu kenapa-napa, gumam Rara dalam hatinya sambil terus memanjatkan doa. Sementara itu, di ruangan lain, Aleara juga sedang berjuang melewati masa kritisnya. Kondisinya sangat lemah akibat insiden tadi. Di sisi lain, pria bertopeng yang berhasil diamankan kini telah dibawa ke markas besar GC, Good Crime organisasi milik Raisa, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tiba-tiba, keheningan di lorong rumah sakit pecah oleh dering ponsel Rara. Dengan tangan gemetar, ia segera mengangkatnya. Halo, Ma, ada apa? Tanya Rara, mencoba terdengar tenang. Namun, yang terdengar justru suara gaduh. Dor, bunyi letusan keras menyambar dari seberang telepon, membuat Rara tersentak hebat. Halo, Ma, Mama lagi di mana? Itu suara televisi atau apa? Tanya Rara, mulai panik. Melihat gelagat Rara, yang lain mendekat. Rara segera menyalakan fitur loudspeaker. Mama bisa dengar Ara, kan? Rara, tolong, teriakan histeris Saskia membelah pembicaraan, disusul suara berat seorang pria. Kalau kamu ingin keluargamu selamat, cepat datang ke tempat ini sekarang juga. Ancam pria misterius itu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada keluargaku? Bentak Rara penuh amarah. Namun, sambungan telepon langsung terputus sepihak. Halo, sialan, teriak Rara frustrasi. Kita harus kembali ke Bali sekarang. Keluarga kita dalam bahaya, sepertinya ada serangan susulan di sana. Raisa segera mengambil komando. Kita nggak punya banyak waktu. Fitri, Alvin, kalian berdua tetap di sini. Kabari kami segera kalau ada perkembangan soal Zia, perintahnya. Alvin hanya terdiam, tatapannya kosong menatap pintu ICU. Ada ketakutan mendalam kehilangan Zia yang baru ia sadari saat ini. Rara, Raisa, dan tim segera memacu kendaraan menuju bandara. Mereka langsung menaiki pesawat pribadi untuk mengejar waktu. Pesawat melesat membelah langit menuju Bali dengan kecepatan penuh, dikawal oleh belasan pesawat dan kendaraan pendukung lainnya. Hanya dalam hitungan menit, mereka mendarat di Bali dan langsung meluncur ke arah villa. Namun, sesampainya di sana, pemandangan yang menyambut mereka sangat memilukan. Villa megah itu tampak sunyi senyap, pintu terbuka lebar, dan barang-barang pecah berserakan di mana-mana. Mama, Ayah, Oma, di mana kalian? Teriak Rara memanggil setiap nama, namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Pencar, cari setiap sudut ruangan. Perintah Raisa. Setelah beberapa menit mencari, mereka kembali dengan tangan hampa. Siapa yang berani melakukan ini pada keluargaku? Geram Raisa. Tiba-tiba, ponsel Rara kembali berdering. Ia segera mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Di mana kamu sembunyikan keluargaku? Hahaha, kenapa? Kamu takut aku menyakiti mereka? Tawa pria itu terdengar mengejek. Rara memberi kode pada Farel untuk segera melacak lokasi panggilan tersebut lewat komputer canggihnya. Apa maumu? Tanya Rara memancing waktu. Ternyata kamu cukup cerdas. Kalau mau mereka selamat, serahkan seluruh aset dan kekuasaan yang kamu miliki sekarang juga. Jangan harap kamu bisa menyentuhnya, bahkan secuil pun. Balas Rara tajam. Baiklah kalau begitu, jangan harap kamu bisa melihat mereka lagi, bahkan untuk terakhir kalinya, ancam pria itu. Tak lama, terdengar suara tamparan keras disusul jeritan wanita. Mama, teriak Rara, matanya berkaca-kaca karena amarah. Lepaskan mereka sekarang juga, atau aku pastikan hidupmu berakhir tragis. Farel memberikan isyarat ibu jari, menandakan lokasi telah terkunci. Aku beri waktu sampai besok pagi.
Kalau tidak ada jawaban, ucapkan selamat tinggal pada mereka, ancam si penculik lalu mematikan telepon. Di mana lokasinya, Rel? Tanya Rara dingin. Tidak jauh dari sini, sekitar 1 jam perjalanan, jawab Farel cepat. Kirim koordinatnya sekarang. Kita berangkat. Titah Rara yang sudah tidak bisa membendung emosinya. Ia berlari keluar dan menaiki motor sport hijau miliknya. Alex pun menyusul dengan motor lain, sementara tim lainnya menggunakan mobil. Kalian semua, ikuti aku. Kita selesaikan ini malam ini juga. Perintah Rara kepada seluruh anggota organisasi yang sudah siaga di luar. Puluhan motor dan mobil melesat membelah jalanan malam Bali, dipimpin oleh Rara dan Alex yang melaju seperti kilat menuju lokasi penyanderaan. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, rombongan akhirnya tiba di sebuah bangunan tua yang tampak sangat angker dan terasing. Kepung seluruh area ini, pastikan tidak ada satupun tikus yang bisa meloloskan diri. Perintah Rara dengan nada dingin yang menusuk. Serang mereka sekarang. Teriakannya menggema membelah keheningan. Dalam sekejap, puluhan orang turun dari kendaraan dan merangsek masuk ke dalam gedung. Bentrokan fisik pun tak terelakkan di setiap sudut bangunan. Buk, DHUAK. Aku pastikan kalian menyesali hari ini. Seru Rara yang sudah dikuasai amarah yang meluap. Ia melayangkan pukulan dan serangan bertubi-tubi tanpa ragu. Perasaannya sedang kacau balau, melihat keluarganya dalam bahaya membuat kendali dirinya seolah hilang. Rara bergerak seperti badai yang menghancurkan apapun di depannya. Alex yang melihat pemandangan itu merasa sangat khawatir. Gawat, Rara benar-benar hilang kendali, gumamnya. Ia takut Rara bertindak terlalu nekat hingga membahayakan nyawanya sendiri. Tanpa pikir panjang, Alex segera menyusul masuk untuk menjaganya. Di dalam markas, belasan pria bertubuh kekar mencoba menghadang langkah Rara. Namun, tekad Rara sudah bulat. Kalian harus membayar mahal karena sudah menyentuh keluargaku. Teriaknya sambil menerjang lawan. Bersama Alex, ia melumpuhkan gerombolan itu dalam waktu singkat. Buk, DHUAK. Hanya dalam hitungan menit, lawan-lawannya sudah tak berdaya. Tanpa menunggu Alex, Rara terus merangsek ke bagian terdalam markas, menendang setiap pintu dengan penuh emosi. Brak. Tiba-tiba, terdengar tawa sinis dari sebuah ruangan besar. Rara segera menghampiri asal suara itu. Brak. Lepaskan dia sekarang juga, bentak Rara. Matanya menatap tajam ke arah seorang pria yang sedang bertindak kasar kepada ibunya, Saskia. Kamu pikir semudah itu, gadis kecil? Tanya pria itu sambil tertawa licik, tangannya menarik rambut Saskia tanpa belas kasihan. Lepaskan mamaku, dia bukan alat untuk permainanmu. Hentikan sekarang atau ini akan menjadi hari terakhirmu. Rara menodongkan perlengkapannya dengan tangan gemetar karena emosi yang meluap. Hahaha, berani bertindak. Ingat, kalau aku celaka, maka, objek, permainanku ini juga akan tamat riwayatnya, ancam pria itu sambil mengarahkan senjatanya ke arah Saskia. Rara terpaksa menjatuhkan perlengkapannya. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Kamu akan membayar ini 100 kali lipat, bisiknya. Ia mulai melangkah maju dengan tangan kosong. Berhenti di situ atau aku akan benar-benar bertindak. Ancam pria itu, tapi Rara seolah tidak mendengar dan terus mendekat. Jangan. Ini terlalu berbahaya. Alex menahan lengan Rara, berusaha menyadarkannya. Lepaskan, desis Rara sambil menepis tangan Alex dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Jangan konyol, kamu bisa terluka parah. Alex menggeleng, berharap Rara mau tenang. Aku tidak peduli, jawab Rara singkat dan terus melangkah. Pria itu semakin geram. Gadis keras kepala, aku tidak main-main, alat ini sudah terisi penuh. Teriaknya, namun, Rara tetap bergeming. Rara sayang, Mama mohon berhenti nak, jangan kesini, ini demi keselamatanmu, isak Saskia sambil menggelengkan kepala. Air mata ibunya justru membuat hati Rara semakin hancur dan amarahnya semakin tidak terkontrol. Apa kamu tuli? Teriak pria itu kesal dan dor. Sebuah letusan mengenai bahu Rara. Pria itu mencoba menakutinya, namun Rara bahkan tidak berkedip. Ia terus melangkah dengan wajah sedingin es. Jangan mendekat atau kali ini akan berakibat fatal. Ancam pria itu lagi yang mulai panik. Aku tidak pernah takut dengan gertakan sampahmu, sahut Rara dingin. Dor. Satu letusan kembali terdengar mengarah ke dada Rara.
Dengan gerakan refleks yang luar biasa, Rara mencoba menahan serangan itu hingga tangannya terluka. Jangan mendekat. Pria itu ketakutan melihat keberanian Rara yang luar biasa. Saat pria itu hendak mengarahkan senjatanya kembali ke Saskia, Rara berlari secepat kilat dan melayangkan tendangan keras hingga senjata pria itu terlempar. BRUK. Kamu berani menyakiti orang yang kucintai, sekarang rasakan akibatnya. Rara mencengkeram leher pria itu dan membenturkannya ke dinding dengan sangat keras. BRUK. Ini belum seberapa dibandingkan rasa sakit mamaku. Rara mencekik pria itu dengan tenaga penuh. Pria itu mulai kesulitan bernapas dan memohon ampun, namun Rara seolah sudah kehilangan rasa kasihan. Rara sudah cukup, sayang, suara Saskia memanggil dengan sangat lembut. Penuh kasih sayang, panggilan itu perlahan menembus amarah Rara. Ia tersentak, lalu menoleh ke arah ibunya. Cengkeramannya terlepas, dan pria itu jatuh tak sadarkan diri. Mama, Rara menghampiri Saskia dan menghapus air mata di pipinya. Sudah, nak, semuanya sudah berakhir, ujar Saskia sambil mendekap erat putrinya. Iya, maafkan Ara, Hicks, tangis Rara pecah di pelukan ibunya. Ia kembali menjadi gadis kecil yang rapuh di hadapan sang ibu. Tidak apa-apa, sayang, Mama aman sekarang. Alex yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Rara akan melakukan tindakan senekat itu demi menyelamatkan orang yang paling berarti di hidupnya. Bab 147. Mama, teriak Raisa dan teman-temannya yang baru saja tiba di lokasi. Tanpa membuang waktu, Raisa, Keina, Salsa, Vano, dan Farel segera bergerak menuju area tahanan. Mereka dengan cekatan melepaskan ikatan keluarga mereka dan membantu satu persatu keluar dari tempat gelap itu. Rara segera menghampiri Budi yang tampak sangat lemah. Ada luka di keningnya dan kakinya terlihat sulit digerakkan. Maafkan Rara, ayah. Rara terlambat datang, bisik Rara dengan mata berkaca-kaca. Budi tersenyum tipis sambil mengusap air mata di pipi putrinya. Tidak apa-apa, nak, ini bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Cepat, kita harus bawa mereka semua ke rumah sakit. Perintah Raisa. Ia melihat kondisi anggota keluarga yang cukup parah, terutama para pria yang mengalami luka serius. Di tengah kepanikan itu, suara lirih terdengar dari arah Lestari yang baru saja tersadar. Putri, panggil Lestari lemah. Apa? Tante bicara apa? Tanya Keina sambil mendekatkan telinganya. Putri, selamatkan Putri, anak tante, ucap Lestari dengan isak tangis yang pecah. Keina langsung menegang. Gawat, di mana Putri sekarang? Tadi, tante melihat mereka membawa Putri pergi. Tolong bawa dia pulang, Hicks, mohon Lestari dengan sisa tenaganya. Rara yang mendengar itu langsung mengambil keputusan tegas. Kalian semua fokus bawa keluarga ke rumah sakit. Biar aku dan Alex yang mengejar mereka dan membawa Putri kembali. Baiklah, hati-hati. Semoga kalian berhasil, seru Raisa sambil membantu Divya. Anggota tim lainnya segera berbagi tugas mengamankan para orang tua menuju kendaraan medis, termasuk William, Velia, dan Aditama yang dievakuasi oleh tim bantuan. Rara tidak langsung pergi. Ia menghampiri salah satu pelaku yang tertangkap. Bangun, jangan pura-pura pingsan, bentak Rara. Katakan sekarang, di mana kalian menyembunyikan anak kecil itu? Gue, sudah menyerahkannya kepada pihak lain, jawab pria itu dengan suara gemetar ketakutan. Jangan main-main, kemana dia dibawa? Teriak Rara yang emosinya kembali tersulut. Dia sedang diantar menuju pelabuhan barang. Kapal itu akan segera berangkat ke tengah laut, jawab si pelaku akhirnya. Rara mengepalkan tangannya. Berani-beraninya kalian melakukan perdagangan manusia seperti ini. Kalian akan menerima akibat yang sangat pahit. Rara kemudian menoleh ke arah anggota timnya. Bawa orang ini ke markas, jangan biarkan dia tenang sampai aku kembali. Rara segera berlari menuju motornya, namun Alex menahannya. Lebih baik kamu ke rumah sakit dulu. Luka di bahu dan tanganmu perlu diobati, ujar Alex dengan raut sangat khawatir. Nggak ada waktu lagi, Lex. Nyawa Putri taruhannya. Rara bersiap memakai helm, tapi Alex bertindak cepat. Srek. Alex merobek sebagian kaos yang ia pakai. Dengan telaten, ia membalut luka tembak di tangan kiri dan pundak Rara untuk menahan pendarahan.
Setidaknya ini bisa membantu sementara. Hati-hati, oke. Terima kasih, sahut Rara singkat. Ia langsung memacu motornya dengan kecepatan penuh, disusul oleh Alex di belakangnya. Setibanya di pelabuhan besar yang dipenuhi peti kemas, Rara menghentikan motornya dengan napas terengah. Banyak sekali kapalnya, yang mana satu? Gumamnya kesal. Kita berpencar saja supaya lebih efisien. Aku ke arah kanan, kamu ke kiri. Ajak Rara pada Alex. Mereka pun mulai memeriksa setiap celah dan kontainer yang ada di dermaga tersebut. Tiba-tiba, telinga Rara menangkap suara isak tangis kecil dari dalam salah satu peti kemas. Ia mengikuti sumber suara itu dan segera membuka kuncinya. Ceklek. Pemandangan di dalamnya membuat hati Rara hancur. Terlihat belasan anak kecil di bawah umur 10 tahun sedang menangis ketakutan. Kakak, teriak seorang gadis kecil berhijab yang langsung berlari memeluk Rara. Itu Putri, adik Fitri. Tenang ya, Putri, kakak sudah di sini, bisik Rara sambil mendekap erat gadis kecil itu. Kakak, aku takut, aku mau pulang. Hiks, tangis Putri semakin pecah. Iya, kakak janji akan bawa kalian semua pulang. Putri anak kuat, jangan nangis lagi ya, ujar Rara lembut sambil menghapus air mata di pipi gadis itu. Tiba-tiba terdengar suara bayi merengek sambil mengisap jarinya. Rara menatap sekeliling dan melihat seorang bayi laki-laki berusia sekitar 1 tahun yang tampak sangat malang. Keterlaluan, bayi sekecil ini pun mereka culik. Batin Rara dengan mata yang mulai basah karena empati. Jangan menangis ya, kakak akan menyelamatkan kalian, ujar Rara menaruh telunjuk di bibirnya memberi isyarat agar anak-anak tetap tenang. Ia menggendong bayi tersebut yang langsung terlihat senang dan memainkan rambut Rara. Semuanya, pegang baju atau kaki kakak, kita keluar dari sini sekarang, bisik Rara. Anak-anak itu pun menurut dengan wajah penuh harapan. Namun, baru saja mereka sampai di ambang pintu peti kemas. Siapa kau? Tanya seorang pria dengan suara berat sambil menodongkan senjata ke arah Rara. Rara tersentak diam, bukan karena takut pada dirinya sendiri, tapi karena ia mengkhawatirkan keselamatan anak-anak yang kini berada di belakangnya. Dor! Sebuah letusan terdengar nyaring, membuat pria yang mengancam Rara tadi seketika kehilangan kekuatannya dan ambruk ke lantai kapal. Ayo, cepat keluar dari sana! Seru Alex, yang ternyata muncul di saat yang tepat untuk melumpuhkan ancaman tersebut. Rara segera menuntun anak-anak kecil itu keluar dari peti kemas dengan terburu-buru. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, area ini sangat tidak aman, ajak Alex dengan nada waspada. Mereka pun mencoba menjauh dari kapal barang tersebut secepat mungkin. Hei, berhenti kalian, jangan harap bisa lolos begitu saja, teriak seorang pria dari kejauhan. Tak lama, muncul puluhan orang yang langsung mengepung dan menghadang langkah Alex serta Rara. Cek, mereka benar-benar tidak ada habisnya, gerutu Alex kesal. Ia kemudian menoleh ke arah Rara. Mundurlah, biar aku yang membereskan orang-orang ini. Jaga anak-anak. Rara pun membawa anak-anak itu berlindung di balik punggung Alex. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari pelabuhan ini hidup-hidup. Ancam salah satu pria sebelum mereka semua menerjang maju. Buk, DHUAK. Alex bertarung dengan sengit melawan kepungan itu. Rara yang melihat situasi mulai mendesak, merasa tidak bisa hanya diam saja. Aku tidak bisa membiarkan Alex berjuang sendirian, batinnya. Ia segera menyiapkan perlengkapannya untuk memberikan bantuan dari jarak jauh. Adik-adik, tutup telinga kalian rapat-rapat ya. Perintah Rara. Anak-anak kecil itu pun segera menuruti kata-kata Rara dengan patuh. Dor. Rara dan Alex bekerja sama dengan sangat apik, melumpuhkan lawan satu persatu yang terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Namun, di tengah kekacauan itu, WIUU. Suara sirene yang sangat kencang membelah langit pelabuhan. Puluhan mobil petugas keamanan datang mengepung lokasi tersebut. Angkat tangan kalian semua, jangan ada yang bergerak, seru pemimpin petugas sambil mengarahkan peringatan kepada para pelaku. Melihat bantuan telah tiba, para pengganggu itu akhirnya menyerah dan mengangkat tangan mereka. Kalian semua baik-baik saja, tanya sang komandan petugas menghampiri Alex dan Rara. Kami aman, terima kasih atas bantuannya yang tepat waktu, jawab Alex tenang. Mereka adalah anak-anak yang hilang diculik, salah satunya adalah kerabat kami.
Tolong periksa kontainer yang lain, kami khawatir masih ada korban lain yang tersembunyi. Siap, Tuan Alex dan Nona Rara. Terima kasih atas keberanian kalian membantu kami membongkar jaringan ini, sahut komandan tersebut dengan hormat. Rara pun menghampiri anak-anak yang masih tampak ketakutan. Adik-adik, kalian sekarang sudah aman. Ikut bapak-bapak petugas ini ya, mereka akan mengantarkan kalian kembali ke pelukan ayah dan ibu kalian. Kakak mau kemana? Tanya salah satu anak perempuan dengan tatapan sedih. Kakak harus pulang, kalian jaga diri baik-baik ya, jawab Rara sambil mengusap kepala anak itu. Saat Rara hendak menyerahkan bayi laki-laki yang digendongnya kepada petugas, bayi itu mendadak menangis kencang. Mama, isak bayi itu sambil menggapai-gapai ke arah Rara, seolah tidak mau dilepaskan. Hati Rara tersentuh melihatnya. Ia kembali mendekap bayi mungil itu agar tenang. Kenapa? Kamu nggak mau berpisah denganku ya? Tanya Rara lembut sambil tersenyum menatap wajah bayi itu. Ia kemudian menoleh ke arah petugas. Biarkan bayi ini bersamaku dulu untuk sementara. Jika kalian berhasil menemukan orang tuanya, silakan berikan alamat saya kepada mereka. Baik, Nona, akan kami sampaikan, jawab sang komandan. Alex melihat motor mereka yang terparkir cukup jauh. Kita harus kembali ke rumah sakit, tapi tidak mungkin membawa bayi dan putri pakai motor. Kalau begitu, silakan gunakan kendaraan kami. Motor kalian biar anggota saya yang mengantarkannya nanti, tawar sang petugas memberikan solusi. Baiklah, terima kasih banyak, Pak, ujar Alex. Alex, Rara, putri, dan bayi kecil itu pun segera masuk ke dalam kendaraan petugas. Mobil tersebut melesat meninggalkan pelabuhan, membelah jalanan Bali menuju rumah sakit untuk memastikan kondisi anggota keluarga mereka yang lain. Bab 148. Setibanya di rumah sakit, suasana berubah menjadi sangat emosional. Rara, Alex, dan putri segera turun dari kendaraan dan bergegas masuk menuju area perawatan tempat keluarga mereka berkumpul. Bagaimana keadaan semuanya di dalam? Tanya Rara dengan nada penuh kecemasan. Tim medis sedang melakukan tindakan terbaik untuk mereka, jawab Raisa dengan raut wajah yang serius. Apa ada yang kondisinya sangat kritis? Tanya Rara lagi. Ayah, opa, dan paman-paman yang lain mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan dan kaki akibat insiden tadi, tapi syukurlah kondisi mereka mulai stabil, jelas Raisa sedikit menenangkan. Raisa kemudian melirik sosok kecil yang ada di pelukan Rara. Lalu, bayi ini, dia siapa? Tadi Ara menemukannya di lokasi penyembunyian. Dia salah satu korban dari tindakan tidak bertanggung jawab orang-orang itu. Sebenarnya tadi ingin diserahkan ke pihak berwajib, tapi dia seolah tidak mau lepas dari Ara, jadi akhirnya kubawa dulu ke sini, terang Rara. Begitu ya, jaga dia baik-baik, pesan Raisa yang dijawab dengan anggukan mantap oleh Rara. Putri yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya, Kak, Mama di mana? Ayo, kakak antar ke tempat Mama, ajak Raisa lembut. Ia kemudian menuntun Putri menuju ruang perawatan tempat Lestari dan Aditama berada. Tak lama kemudian, Keina datang menghampiri Rara bersama yang lainnya. Ra, bayi siapa itu? Lucu banget. Ini bayi yang kutolong tadi. Dia terus menangis kalau tidak bersamaku, jawab Rara singkat namun jelas. Bayi itu tampak sangat nyaman. Ia sesekali memainkan rambut Rara dan menepuk pelan pipi Rara dengan tangan mungilnya yang sangat lembut. Aduh, menggemaskan sekali. Sini, boleh aku gendong? Pinta Keina sambil merentangkan tangan. Rara pun memberikan bayi itu kepada Keina. Ayo sayang, panggil kakak, atau, mama, nanti kakak kasih permen, bujuk Keina. Namun, bukannya tersenyum, bayi itu justru mulai rewel. Hua, mama, teriaknya sambil merentangkan tangan ingin kembali ke pelukan Rara. Kok malah menangis sih? Ra, nih ambil lagi, aku jadi panik. Ujar Keina buru-buru mengembalikan bayi itu. Hahaha, mungkin aura kamu terlalu seram buat bayi, jadi dia takut, goda Salsa sambil tertawa melihat tingkah Keina. Enak saja, aku sudah rapi ya, cuma memang belum ganti pakaian saja, balas Keina kesal. Ngomong-ngomong, siapa namanya, Ra? Tanya Salsa. Mana aku tahu, aku kan bukan orang tuanya, jawab Rara jujur.
Bagaimana kalau untuk sementara kita panggil dia, Baby R? Usul Salsa. Rara sempat berpikir sejenak lalu setuju. Wah, asyik nih, ada yang lagi latihan jadi ibu muda, goda Keina lagi. Mama, hehe, celoteh Baby R dengan suara kadelnya sambil menepuk pipi Rara. Tuh kan, dia sudah memanggilmu Mama. Belajar jaga anak ya, Ra? Tanya Keina. Iya, terserah kalian saja, jawab Rara sambil tersenyum tipis. Alex yang berada di samping Rara ikut tersenyum. Ia mengelus rambut istrinya dengan lembut. Aku juga berharap, suatu saat nanti akan ada malaikat kecil yang memanggilku, Ayah. Papa, hehe, tiba-tiba Baby R menepuk tangan Alex. Wah, langsung dipanggil Papa. Doa yang cepat terkabul nih, seru Salsa semangat. Amin, jawab Rara dan Alex bersamaan. Sini sama Papa, Alex merentangkan tangan dan dengan senang hati Baby R berpindah ke gendongan Alex. Tiba-tiba, Rara tersadar akan sesuatu. Astaga, pakaianku kotor sekali. Aku harus membersihkan diri dulu agar kuman di baju ini tidak mengenai Baby R, ujar Rara khawatir. Namun, saat hendak beranjak, pandangannya mendadak gelap. Kepalanya terasa sangat berat dan ia hampir terjatuh jika tidak segera berpegangan pada Alex. Ra, kamu kenapa? Kamu sakit. Suara Keina terdengar sayup-sayup di telinga Rara. Begitu pula dengan suara Salsa yang memanggil namanya dengan nada khawatir. Gawat, lukanya kembali terbuka dan pendarahannya cukup banyak. Seru Alex yang menyadari noda merah di pakaian Rara semakin melebar. Tolong jaga Baby R sebentar. Alex menyerahkan bayi itu kepada putra. Tanpa membuang waktu, Alex segera menggendong Rara menuju area tindakan medis. Dokter, tolong istri saya. Dia kehilangan banyak darah. Teriak Alex panik. Apa dia terkena hantaman benda tajam atau letusan? Tanya dokter yang datang dengan sigap. Dia terkena hantaman di bagian tangan kiri dan pundaknya, jawab Alex cepat. Kondisinya cukup kritis, segera bawa ke ruang penanganan intensif. Perintah dokter tersebut kepada para perawat. Alex diminta menunggu di luar saat lampu di atas pintu ruang tindakan menyala merah. Ia terduduk lemas di kursi tunggu dengan rasa bersalah yang mendalam. Bagaimana keadaan Rara? Tanya Keina yang baru sampai. Aku bodoh, aku sampai lupa kalau dia terluka parah saat menyelamatkan Mama tadi, sesal Alex sambil memegang kepalanya. Kapan itu terjadi? Tadi, saat di lokasi penyergapan. Ya ampun, anak itu benar-benar keras kepala kalau sudah menyangkut keluarga, gumam Keina sedih. Sial, Alex mengumpat pelan karena menyesali kelalaiannya. Sabar, Lex, kamu tahu sendiri Rara itu kuat. Dia punya semangat hidup yang luar biasa. Dia pasti akan segera pulih, ujar Keina berusaha menenangkan Alex. Fajar pun menyingsing, jam dinding di kamar perawatan sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Cahaya matahari mulai masuk melalui celah gorden, menyinari ruangan yang tenang itu. Mama, jika Jiju, celoteh Baby R dengan suara kadelnya, mencoba membangunkan Rara. Mama masih istirahat, sayang. Baby R jangan berisik ya, kasihan Mama sedang tidak enak badan, bisik Alex lembut, berusaha menenangkan bayi mungil itu yang terus-menerus memanggil Rara. Mama, Hua, Baby R mulai merengek dan menangis karena merasa diabaikan. Aduh, sayang, tenang ya, nanti Mama bangun kalau Baby R menangis, ujar Alex sedikit panik. Ada apa, Lex? Tanya Rara dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Kamu terbangun ya? Maaf, dari tadi Baby R terus memanggilmu sampai menangis, jawab Alex merasa tidak enak. Nggak apa-apa kok, sini, Baby R mau sama Mama ya. Rara tersenyum dan merentangkan tangannya dengan tulus. Kamu masih lemas, biar aku saja yang menjaga dia dulu, cegah Alex khawatir. Nggak apa-apa, aku sudah merasa lebih kuat sekarang. Sini, balas Rara bersikeras. Namun, baru saja tangannya hendak menggendong si kecil, Rara langsung meringis menahan nyeri. Au, Rara mengadu, merasakan denyutan di lengan dan pundaknya yang terluka. Nah, dibilang juga apa? Dari kemarin kamu sok kuat terus, padahal rasanya pasti perih sekali, tutur Alex sambil menggelengkan kepala. Hehe, hanya sedikit kok, jawab Rara cengengesan mencoba menutupi rasa sakitnya. Ceklek.
Pintu kamar terbuka, seorang perawat masuk sambil mendorong kereta makanan. Selamat pagi, Nona. Saatnya sarapan, setelah itu jangan lupa diminum obatnya ya agar cepat pulih. Iya, Sus. Letakkan saja dulu di sana, nanti saya makan, jawab Rara sopan. Baik, Nona. Kalau begitu saya permisi dulu. Perawat itu hendak melangkah pergi. Tunggu sebentar, Sus, panggil Rara mendadak. Iya, Nona, ada yang bisa saya bantu? Baju saya terasa tidak nyaman karena keringat semalam. Apa bisa tolong dibantu untuk mengganti pakaian? Tanya Rara dengan nada gugup, sesekali melirik ke arah Alex. Tentu, Non, belum sempat perawat itu melanjutkan, suara dokter terdengar memanggilnya dari luar. Suster, tolong cepat kemari, ada pasien darurat yang harus segera ditangani. Teriak dokter dengan terburu-buru. Baik, Dok, saya segera ke sana, sahut perawat itu. Ia menoleh kembali ke Rara dengan raut menyesal. Maaf sekali Nona, saya sangat sibuk sekarang. Anda bisa meminta bantuan suami Anda untuk mengganti baju ya. Permisi. Perawat itu pun lari menyusul dokter. Rara tertegun, bingung harus merespons apa. Bentar, aku panggilkan temanmu saja ya, tawar Alex yang mengerti kegelisahan istrinya. Ia keluar membawa baby air sejenak. Oke, jawab Rara singkat. Di luar, Alex berpapasan dengan Salsa. Sal, bisa minta tolong sebentar. Tolong apa, Lex? Bisa kamu ke kamar Rara sekarang? Dia butuh bantuan, tita Alex. Oh, oke deh, jawab Salsa santai. Ia melangkah menuju ruang inap Rara diikuti Alex yang masih menggendong si kecil. Kenapa, Ra? Tanya Salsa setibanya di hadapan Rara. Bantuin aku ganti baju, Sal. Rasanya lengket banget karena keringat semalam, mohon Rara. Aduh, astaga, aku hampir lupa. Salsa tiba-tiba menepuk jidatnya dengan panik. Tadi aku disuruh Oma beli keperluan penting sekarang juga. Baby air sama aku saja ya, biar Alex yang bantu kamu. Bye-bye Rara. Salsa langsung mengambil alih baby air dan kabur begitu saja. Sal, tunggu, teriak Rara panik, namun Salsa sudah menghilang di balik pintu. Sudah, biar aku saja yang bantu. Mana bajunya? Tanya Alex sambil mendekat. Itu, di dalam lemari kecil di samping kasur, jawab Rara malu-malu sambil menunjuk loker putih. Alex segera mengambil pakaian bersih dan menghampiri Rara. Sini, ujar Alex lembut. Tutup dulu matanya, pinta Rara dengan wajah memerah. Memangnya kenapa? Aku kan suamimu, goda Alex sambil tersenyum nakal. Nggak boleh. Pokoknya harus tutup mata. Kalau nggak mau, nggak usah. Jawab Rara kesal campur malu, pipinya semakin merona. Iya, Tuan Putri, jawab Alex santai. Ia mencari kain untuk menutup mata, tapi tidak menemukan apapun yang cocok. Nggak ada kain di sini. Ya sudah, nggak jadi ganti baju. Ketus Rara. Jangan dong. Bagaimana kalau aku tutup mata secara manual saja? Janji nggak akan mengintip, tawar Alex meyakinkan. Janji ya, jangan bohong, tanya Rara ragu. Sumpah, aku janji dan bersumpah demi keselamatan kita, jawab Alex serius. Ya sudah, tutup matanya sekarang. Titah Rara. Alex pun menutup matanya rapat-rapat dan mendekat ke arah ranjang Rara. Mana kancing bajunya? Tanya Alex sambil meraba perlahan. Ini, jawab Rara lembut, mengarahkan tangan Alex ke kancing bajunya. Alex pun mulai membuka kancing satu persatu dengan sangat hati-hati. Awas ya, jangan coba-coba buka mata. Ancam Rara sambil terus memperhatikan wajah suaminya. GLEK. Alex menelan ludahnya dengan berat saat tangannya tanpa sengaja menyentuh kulit Rara. Ia berusaha tetap fokus meski jantungnya berdegup kencang. Cepat sedikit, buka kancing saja lama sekali. Protes Rara yang sebenarnya juga sedang menahan rasa malu yang luar biasa. Alex pun mempercepat gerakannya, meski ia harus sangat berhati-hati agar tidak menyakiti area luka Rara. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama bagi mereka berdua, akhirnya pakaian Rara berhasil diganti dengan yang baru dan bersih. Oke, sudah selesai. Makasih ya, sekarang kamu bisa buka mata, ujar Rara lega. Namun, bukannya membuka mata, Alex justru menggerakkan tangannya menyentuh lembut wajah Rara. Ada apa? Tanya Rara bingung melihat sikap suaminya.
Tanpa aba-aba, Alex mendekatkan wajahnya dan memberikan sebuah kecupan manis di bibir Rara. Rara sempat tersentak kaget karena serangan mendadak itu, namun perlahan ia terhanyut dalam suasana romantis tersebut. Kecupan itu pun berubah menjadi ungkapan kerinduan dan kasih sayang yang mendalam, menunjukkan betapa Alex sangat mencintai dan bersyukur istrinya masih ada di sampingnya. Bab 149. Ceklek. Mama, Papa, Baby R menangis terus, katanya kangen digendong Mam. Suara Salsa terputus saat ia membuka pintu ruang inap Rara. Ia membeku, menyaksikan pemandangan romantis yang benar-benar tidak cocok untuk kesehatan mental para jomblo. Waduh, salah server, seru Salsa kaget, lalu buru-buru menutup pintu kembali. Kamu nggak lihat apa-apa kan, sayang? Bisiknya sambil menutup mata Baby R dengan tangannya. Di dalam ruangan, Rara segera mendorong Alex menjauh dengan wajah semerah kepiting rebus. Alex. Maaf. Alex terlihat salah tingkah. Ia menggaruk kepala yang tidak gatal sambil membuang muka ke arah lain, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Lain kali kasih peringatan dulu, jangan tiba-tiba begitu, omel Rara, meski nada suaranya terdengar malu-malu. Oke, aku minta maaf. Janji nggak akan mengulangi lagi, kalau nggak lupa, jawab Alex sambil nyengir. Nggak ada kata lupa, Rara menatapnya dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Iya, janji. Sekarang kamu harus makan yang banyak ya. Aku keluar dulu sebentar, ujar Alex sambil memberikan kecupan singkat di kening Rara sebelum beranjak pergi. Panggilkan Salsa dan Baby R masuk, pinta Rara. Siap, Tuan Putri, jawab Alex sebelum melangkah keluar. Di depan pintu, wajah Alex kembali menjadi dingin saat bertemu Salsa. Rara menyuruhmu masuk. Oke, jawab Salsa kikuk, lalu ia masuk membawa Baby R. Sepertinya ada yang habis dapat asupan semangat nih, goda Salsa sambil berdeham sengaja. Cek, diamlah, sahut Rara, berusaha menutupi rasa malunya. Bagaimana keadaan yang lainnya? Semuanya sudah membaik, jangan khawatir, jawab Salsa menenangkan. Syukurlah kalau begitu, Rara menghela napas lega. Ada kabar dari Fitri soal Sia? Belum ada kabar terbaru, Ra. Aku harap mereka semua baik-baik saja di sana, gumam Rara penuh harap. Amin, sahut Salsa tulus. Rara terdiam sejenak, memandang keluar jendela. Aku jadi merasa bersalah. Niatnya liburan untuk bahagia, malah berakhir di rumah sakit seperti ini, ujarnya dengan senyum miris. Kamu nggak boleh berpikir begitu. Ini bukan sepenuhnya salahmu, Ra. Mungkin ini memang ujian yang harus kita lalui bersama, hibur Salsa sambil duduk di samping Rara dan mengusap punggungnya. Dunia memang terkadang terasa berat bagi mereka yang hanya ingin sedikit kebahagiaan, bisik Rara pelan. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Percaya deh, ujar Salsa meyakinkan. Terima kasih ya, Sal. Tok. Pintu ruangan kembali diketuk. Siapa? Tanya Rara. Ada yang ingin bertemu denganmu, suara Alex terdengar dari balik pintu. Persilahkan masuk. Seorang wanita parubaya masuk dengan air mata bercucuran. Ia langsung berlari ke arah Salsa dan mengambil Baby R dari gendongannya. Reza. Salsa kaget karena bayinya mendadak diambil orang asing. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Rara waspada melihat wanita itu langsung memeluk erat sang bayi. Saya ibunya, terima kasih banyak sudah menyelamatkan dan merawat anak saya, jawab wanita itu sambil menangis sesenggukan, meluapkan rasa rindu dengan mencium pipi bayi tersebut. Tunggu dulu, apa Anda punya bukti kalau Anda memang orang tua kandungnya? Tanya Rara, masih bersikap hati-hati. Wanita itu segera mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto-fotonya bersama sang bayi. Melihat kemiripan dan bukti tersebut, barulah Rara merasa tenang dan percaya. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya, ucap wanita itu penuh haru. Sama-sama, Bu. Tolong, kedepannya jaga si kecil baik-baik ya, pesan Rara sambil tersenyum tulus. Siapa nama asli bayi lucu ini, Bu? Tanya Salsa penasaran. Namanya Reza, jawab sang ibu. Wah, kebetulan sekali. Kami selama ini memanggilnya Baby R, ujar Salsa sambil tertawa kecil.
Terima kasih banyak semuanya. Saya pamit dulu, semoga kalian lekas sembuh dan segera dikaruniai buah hati yang lucu juga, pamit wanita itu. Amin, jawab mereka serempak sebelum ibu dan anak itu melangkah pergi. Salsa menoleh ke Rara. Ra, aku juga harus pergi dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Jangan lupa dihabiskan makanannya. Salsa pun keluar, meninggalkan Rara yang mendadak merasa sepi karena harus berpisah dengan Baby R. Melihat wajah murung istrinya, Alex mencoba menghibur. Jangan sedih, nanti kita punya malaikat kecil sendiri yang gak kalah lucu. Nggak mau, buat saja sendiri. Ketus Rara, lalu ia merebahkan tubuhnya dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Makan dulu, Tuan Putri. Kamu harus cepat sembuh supaya rencana kita punya dedek bayi bisa terwujud, goda Alex lagi. Bodoh amat, sahut Rara dari balik selimut, meski dalam hati ia merasa sedikit terhibur. Waktu terus berjalan hingga senja mulai menyapa. Seluruh anggota keluarga besar berkumpul di ruang perawatan Opa Bima dan Oma Alana, kecuali Velia yang masih beristirahat di ruangannya sendiri. Suasana terasa hangat namun juga menyimpan tanda tanya besar. Opa, ada hal penting sampai kami semua diminta berkumpul. Tanya Rara membuka percakapan. Opa hanya ingin memastikan kalian semua selamat dan dalam keadaan baik, jawab Bima dengan senyum tulusnya. Kami semua baik-baik saja, Opa. Jangan khawatir, sahut Rara, Raisa, dan yang lainnya mencoba menenangkan. Saskia pun menggenggam tangan kedua orang tuanya itu dengan penuh kasih. Di tengah suasana itu, Lestari angkat bicara dengan nada haru. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena sudah menyelamatkan putri saya. Kemarin saya sempat sangat takut akan kehilangan dia. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan dengan kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah. Amin. Amin, sama-sama, Bu Lestari. Kami juga memohon maaf karena masalah keluarga kami justru membuat Anda dan keluarga ikut berada dalam situasi berbahaya, sahut Divya dengan rendah hati. Ini adalah ujian bagi kami, dan kami menerimanya dengan ikhlas, balas Lestari. Aditama menambahkan, semoga kejadian ini justru membuat hubungan keluarga kita semakin erat ke depannya. Amin, jawab mereka serempak. Namun, raut wajah Lestari tiba-tiba berubah ragu. Sebenarnya, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, tapi saya merasa takut untuk mengatakannya. Katakan saja, Bu. Jangan merasa sungkan. Kami akan selalu mendukung kalian jika ada apa-apa, ujar Divya menyemangati. Lestari menarik napas panjang. Ini bukan tentang keluarga saya, tapi tentang seseorang di lingkaran keluarga Tuan dan Nyonya Wilson. Maksud Anda? Tanya William penasaran. Mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung, tapi saya tidak bisa membiarkan kebenaran terkubur. Saya mendengar pembicaraan telepon Nyonya Velia di dekat kolam renang malam itu. Intinya, rencana awalnya adalah mencelakai Rara, namun karena Rara dijaga sangat ketat oleh teman-temannya. Mereka akhirnya mengambil Zia sebagai gantinya, jelas Lestari dengan jujur. William tampak terkejut dan sulit percaya. Apa Anda punya bukti nyata? Saya tidak punya rekaman atau foto, Tuan. Tapi saya berani bersumpah bahwa itulah yang saya dengar, tegas Lestari. Meski William masih ragu, Divya menimpali, apa yang dikatakan Bu Lestari sepertinya masuk akal. Saya pun merasakan ada yang aneh. Keina juga memberanikan diri berbicara. Maaf sebelumnya, Om William. Sebenarnya sejak acara pertunangan Rara dulu, aku, Salsa, dan Zia sudah memperhatikan gerak-gerik Tante Velia yang mencurigakan, terutama caranya memandang orang-orang di sekitar kita. Salsa mengiyakan, benar, Om. Rasanya ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap manisnya selama ini. William terdiam, berusaha mencerna semua informasi itu. Baiklah, saya hargai pendapat kalian, tapi tanpa bukti fisik, sulit bagi saya untuk mengambil tindakan. Rara kemudian angkat bicara dengan nada tenang namun penuh teka-teki. Boleh Rara menambahkan sesuatu? Ini soal latar belakang Tante Velia. Rara merasa beliau bukan berasal dari Amerika seperti yang dikatakannya, melainkan dari sebuah kota pantai di Australia, tepatnya di Sydney. Sydney, William bergumam pelan, teringat akan sesuatu di masa lalunya. Jika Om masih ragu, tidak apa-apa. Rara sedang mencari tahu lebih dalam soal ini. Kebenaran pasti akan segera terungkap, ujar Rara. William hanya bisa terdiam dalam lamunannya.
Di dalam hatinya, Rara berpikir, apa aku harus mempercepat penyelidikan ini? Sekarang fokus utamaku adalah segera kembali ke Jakarta untuk melihat kondisi Xia dan juga Aleara. Bab 150. Senja mulai memudar berganti malam. Satu persatu anggota keluarga Abimanyu kembali ke ruang peristirahatan mereka setelah pertemuan yang menegangkan tadi. Namun, William memilih untuk menyendiri. Ia berjalan keluar, mencoba menjernihkan pikiran yang sedang kacau. Meski hatinya mulai goyah mendengar semua kesaksian tadi, William tetaplah pria yang logis. Ia tidak ingin gegabah menuduh sebelum ada bukti fisik yang nyata di depan matanya. Sementara itu, di ruang inapnya, Rara tampak sedang berbincang serius dengan Alex. Kita harus segera pulang, Lex. Aku sudah tidak betah di sini. Sebaiknya rencana liburan ini kita tunda dulu sampai semua masalah benar-benar tuntas, ujar Rara dengan nada tegas. Aku setuju. Besok malam kita dijadwalkan kembali ke Australia, sahut Alex tenang. Baguslah. Besok pagi aku juga berencana menemui Xia untuk memastikan kondisinya, tambah Rara. Ya sudah, sekarang waktunya kamu istirahat. Cepat tidur, perintah Alex. Rara terbelalak. Tunggu, kamu serius? Ini bahkan belum terlalu malam, lihat saja langit di luar masih terlihat cerah. Justru itu, tidur lebih awal supaya proses pemulihanmu lebih cepat, jawab Alex santai. Nggak gitu juga konsepnya, Alex. Rara menepuk jidatnya, merasa gemas dengan perhatian suaminya yang terkadang berlebihan. Tanpa banyak bicara, Alex menghampiri Rara dan membantunya untuk berbaring. Ayo, jangan membantah. Ih, nggak mau. Aku belum mengantuk sama sekali. Seru Rara kesal. Alex menatapnya dengan pandangan jahil. Mau tidur sendiri, atau perlu aku lakukan sesuatu, supaya kamu cepat terlelap? Coba saja, aku bukan tipe orang yang gampang diancam, tantang Rara. Mendengar itu, Alex tersenyum tipis dan mulai membuka satu persatu kancing kemejanya. Sontak Rara terkejut. Kamu mau apa? Katanya tadi tidak takut, goda Alex. Maksudnya bukan begini. Jangan aneh-aneh ya, atau aku teriak sekarang juga. Ancam Rara panik dengan wajah memerah. Alex tertawa kecil, lalu merebahkan dirinya di samping Rara dan mendekapnya dengan lembut. Ya sudah, makanya cepat tidur. Hei, kancingkan dulu bajumu. Protes Rara pelan. Sudahlah, tidur saja. Sebagai istri, kamu harus menurut dengan apa yang dikatakan suamimu, bisik Alex. Rara terdiam seketika mendengar kata, suami istri. Ada rasa haru sekaligus tanggung jawab yang menyentuh hatinya. Benar juga, sebagai pasangan harusnya aku bisa lebih menghargai dia. Dia sudah banyak berkorban untukku, batin Rara. Ia pun akhirnya memejamkan mata dalam pelukan hangat Alex. Di sisi lain, di sebuah rumah sakit di Jakarta, Fitri sedang menunggu dengan cemas di depan ruang perawatan Xia. Dok, bagaimana kondisi sahabat saya? Tanya Fitri saat dokter keluar. Maaf, Nona, pasien saat ini dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat efek wewangian bius yang terlalu kuat. Beruntung ia segera dibawa ke sini, jika terlambat sedikit saja, nyawanya mungkin terancam, jelas dokter. Ya Tuhan, lalu kapan dia akan bangun, dok? Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, atau bisa lebih lama. Kami akan mengupayakan yang terbaik untuk proses pemulihannya, jawab dokter sebelum berpamitan pergi. Fitri terduduk lemas. Ia bimbang apakah harus mengabari Rara atau tidak, karena ia tak ingin menambah beban pikiran sahabatnya itu. Tiba-tiba, Lutfi datang membawakan makanan. Fit, ini makanan untukmu. Sejak pagi kamu belum menyentuh makanan sama sekali. Ini, berikan juga untuk dia, ujar Lutfi sambil menunjuk Alvin yang duduk tak jauh dari sana. Terima kasih banyak, Lutfi. Kamu sudah sangat baik membantuku dari kemarin, ucap Fitri tulus. Fitri kemudian menghampiri Alvin. Alvin, kamu harus makan. Lutfi membawakan ini untukmu. Kalau kamu sakit, siapa yang akan menjaga Xia? Aku tidak lapar, jawab Alvin dingin tanpa menoleh sedikit pun. Tapi kamu belum makan dari kemarin, Alvin. Nanti kalau Xia bangun dan melihatmu sakit, dia pasti sedih, bujuk Fitri sabar. Aku bilang tidak mau. Apa kamu tidak dengar? Bentak Alvin kasar. Lutfi yang melihat itu langsung naik pitam. Jaga bicaramu. Fitri punya niat baik memberimu perhatian, tapi kamu malah bersikap tidak sopan.
Tegur Lutfi dengan nada tinggi dalam bahasa Inggris. Sudahlah Lutfi, jangan terpancing emosi. Mari kita makan saja, ajak Fitri mencoba meredam suasana. Sebelum pergi, Fitri meletakkan kotak makanan itu di samping Alvin. Pokoknya kamu harus makan. Kalau tidak, aku akan adukan sikap keras kepalamu ini pada Zia nanti. Lutfi menggelengkan kepala saat berjalan menjauh bersama Fitri. Kamu terlalu baik, Fit. Orang seperti itu terkadang perlu diberi pelajaran agar bisa menghargai sesama. Tidak apa-apa, Lutfi. Berbuat baik itu kewajiban kita. Menolong orang lain dan bersabar adalah cara kita menjaga kedamaian dan menunjukkan karakter yang baik di mata Tuhan, jawab Fitri dengan senyum manis. Lutfi tersenyum salut mendengarnya. Di dalam hatinya, ia merasa kagum dengan kesabaran Fitri, sekaligus merasa kesal pada Alvin yang seolah tidak punya empati kepada orang-orang di sekitarnya yang peduli padanya. Sementara itu, Salsa dan Rio menghabiskan waktu di taman belakang rumah sakit. Mereka berjalan santai menghirup udara malam yang sejuk untuk mengusir rasa penat setelah seharian berada di dalam ruangan. Udaranya segar sekali ya, lihat deh, bintang dan bulannya tampak sangat indah malam ini, ujar Rio sambil menengadah menatap langit yang cerah. Kamu benar, pemandangannya sangat cantik. Bintangnya bersinar terang sekali, sahut Salsa yang ikut terpesona melihat hamparan langit malam. Rio menoleh pelan ke arah Salsa. Tapi kamu tahu tidak, ada yang jauh lebih indah daripada bintang-bintang di atas sana. Memangnya apa yang bisa lebih cantik dari bintang? Tanya Salsa penasaran, belum menyadari arah pembicaraan Rio. Kamu, jawab Rio singkat namun mantap. Ia menatap Salsa dengan dalam. Bagiku, kamu lebih indah dari bulan dan bintang. Kamu adalah cahaya yang menerangi hari-hariku dan selalu menemaniku di setiap keadaan. Salsa terpaku. Duh, jantungku kenapa jadi berdebar kencang begini ya? Batinnya panik. Ia merasa salah tingkah saat bertatapan langsung dengan mata Rio yang tulus. Haha, kamu bisa saja bercandanya, ujar Salsa sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana yang mendadak terasa puitis. Apa menurutmu aku sedang bercanda? Tanya Rio serius. Maksudnya, Salsa balik bertanya, mulai merasa gugup. Kamu benar-benar seperti cahaya yang menerangi hatiku, Salsa. Rio melangkah maju, memperkecil jarak di antara mereka. Rio, kamu mau apa? Tanya Salsa gugup. Tiba-tiba, Rio berlutut di hadapan Salsa. Salsa Putri Louis, maukah kamu menjadi orang spesial dalam hidupku? Aku ingin kita menjalani hubungan ini dengan serius dan membangun masa depan bersama. Salsa terdiam 1000 bahasa. Kamu jangan bercanda. Ini tidak lucu kalau hanya untuk gurauan, ujarnya dengan suara bergetar. Aku sangat serius. Jadi, bagaimana? Maukah kamu menjadi pacarku? Tanya Rio penuh harap. Salsa tampak berpikir keras, ada keraguan yang melintas di wajahnya. Bagaimana ya? Gumam Salsa ragu. Apa kamu belum siap? Atau mungkin, kamu memang tidak memiliki perasaan yang sama denganku? Tanya Rio, suaranya terdengar sedikit cemas. Bukan begitu, tapi aku sedikit khawatir, jawab Salsa jujur. Khawatir soal apa? Kamu tidak akan bersikap terlalu berani seperti Alex kepada Rara, kan? Tanya Salsa polos. Mendengar itu, Rio tidak bisa menahan tawa. Puff. Loh, kenapa malah tertawa? Salsa bingung. Alex dan Rara kan sudah sah secara hukum dan agama, jadi wajar saja jika mereka sangat dekat. Tapi kalau kita, aku janji akan selalu menjaga batasan dan menghargaimu. Aku tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, jelas Rio sambil berdiri kembali. Hanya komitmen biasa kan? Tidak yang aneh-aneh? Tanya Salsa memastikan. Iya, komitmen untuk saling mendukung dan menyayangi dengan cara yang benar, jawab Rio dengan senyum manisnya. Kalau begitu, aku mau. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumimu, bisik Salsa malu-malu sambil tersenyum manis. Terima kasih banyak, Salsa. Rio tampak sangat bahagia dan memberikan pelukan hangat sebagai tanda terima kasih. Sama-sama, sahut Salsa yang tak kalah bahagianya. Ayo kita masuk sekarang. Hari sudah semakin malam, aku tidak ingin pacarku yang cantik ini jatuh sakit karena kedinginan, ajak Rio penuh perhatian. Ayo, jawab Salsa. Mereka pun berjalan kembali ke dalam rumah sakit dengan jemari yang saling bertautan. Di koridor,
Mereka berpapasan dengan Keina yang baru saja kembali bersama putra setelah membeli camilan. Wah, ada yang wajahnya berseri-seri nih. Ada kabar bahagia ya, goda Keina. Kepo deh. Itu bawa apa? Sepertinya enak, tanya Salsa mencoba mengalihkan pembicaraan. Nih, pas banget. Aku memang membelikan porsi lebih untuk kalian, ujar Keina sambil menyerahkan bungkusan makanan. Ini makanan apa, Ki? Tanya Salsa sambil mengintip isinya. Tadi aku beli laklak, gado-gado, sama es loloh, jawab Keina. Hah, nama makanannya unik sekali, aku baru dengar, ujar Salsa bingung. Sama, aku juga baru pertama kali coba. Harganya terjangkau sekali makanya aku borong untuk dibagikan ke teman-teman yang lain, jelas Keina semangat. Laklak itu apa? Tanya Salsa lagi. Itu sejenis kudapan manis yang legit. Kalau gado-gado itu sayuran segar dengan bumbu kacang, dan es lolo itu minuman tradisional khas Bali yang segar, terang Keina menjelaskan. Wah, kedengarannya menarik. Aku coba ya, sahut Salsa. Oke, aku keliling dulu ya untuk bagi-bagi sisanya. Bye, Keina dan putra pun pamit pergi. Ayo kita cari tempat duduk yang nyaman untuk menikmati ini berdua, ajak Rio. Salsa mengangguk setuju, dan mereka pun mencari sudut tenang untuk menikmati momen pertama mereka sebagai pasangan.